Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan sekalian, dan mohon izin untuk Mas Rohmat. Kami di sini kelompok Bima Devi akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami perihal tentang Bima Devi. Untuk yang pertama itu nama anggota. Di sini anggota kami ada 4. Yang pertama itu ada Galang Panji Satrio, dan yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Farhan Ali Ridho. Yang ketiga ada Imut atau Iman Mutakin. Yang keempat ada Arinaldo Michael Nora. Baik, di sini daftar pembahasan ada 3, yang dimana pertama itu apa itu Dema Devi, dan yang kedua itu ada urutan penerapan Dema Devi dan tools, dan yang ketiga itu ada penerapan Dema Devi dalam kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan. Nah, masuk yang pertama. Apa sih itu Dema Devi? Dema Devi itu adalah suatu alat atau suatu alat untuk mengembangkan produk, proses atau layanan yang didesain secara ulang, secara radikal gitu. Nah, DMDV juga bertujuan untuk membantu proses produksi dan mengurangi kecacatan produk. Baik, yang kedua itu ada urutan DMDV dan tools. Nah, di sini DMDV juga memiliki 5 langkah yang saling terkoneksi nih. Yang pertama tuh ada define. Define tuh didefinisikan berarti. Yang kedua itu ada measure. Measure itu ukur. Dan yang ketiga itu ada analisis, ada design, dan ada verify yang artinya memeriksa. Baik, untuk topik yang berikutnya, apa itu define, akan dibacakan oleh Arinaldo Michael Nora. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Michael. Oke, saya akan membahas tentang define. Yang pertama, apa itu sih define? Define merupakan fase definisikan atau menetapkan apa masalahnya dan apa yang diperlukan untuk memperoleh solusi. Selanjutnya, itu tahapan dalam define. Tahapan dalam define itu yang pertama ada pemilihan proyek oleh sponsor dan tim. Kemudian yang kedua ada pembuatan proposal proyek dan pembentukan tim. Yang ketiga ada menentukan ruang lingkup proyek. Kemudian yang keempat ada mengumpulkan data mengenai VOC atau Voice of Customers. Kemudian yang kelima yaitu peninjauan ulang tahap define. Selanjutnya yaitu tools yang digunakan dalam define. Yang pertama ada brainstorming. Apa sih brainstorming? Brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Seperti namanya, brainstorming memiliki tujuan untuk merangsang otak, berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Kemudian yang berikutnya yaitu VOC atau Voice of Customer. Voice of Customer. Apa sih Voice of Customer? Voice of Customer ini adalah istilah dan tool yang memungkinkan perusahaan untuk mendapat umpan balik pelanggan atas pengalaman yang mereka rasakan saat menggunakan produk atau jasa perusahaan terkait. Nah, dari perspektif Lean, VOC menjadi modal awal pelaksanaan inisiatif perbaikan, karena kepuasan pelanggan memang seharusnya menjadi salah satu tujuan akhir
dari setiap program Lean atau Six Sigma. Kemudian yang berikutnya itu matriks diagram. Apa sih matriks diagram? Matriks diagram merupakan salah satu dari 7 alat perencanaan manajemen atau 7 manajemen and planning tools atau 7 new quality tools yang sangat penting di dunia manufaktur. Alat ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk suatu perbaikan, proses, atau produk. Kemudian yang selanjutnya ada SIPOC diagram. Apa sih SIPOC diagram? SIPOC diagram adalah suatu alat visual yang digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses bisnis dari awal hingga akhir dan berfungsi untuk mengidentifikasi elemen-elemen relevan dari proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya itu Project Charter. Project Charter adalah sebuah dokumen pendek yang digunakan dalam manajemen proyek, di mana dokumen satu ini juga sering disebut sebagai Project Definition atau Project Statement. Kemudian yang berikutnya itu Measure. Nah, setelah Anda memahami masalah proses yang dihadapi, Anda harus menguraikan cara Anda akan memantau perubahan yang Anda buat pada proses itu. Nah, tentu dengan pendekatan berbasis data, memiliki data yang sangat penting bagi proses team make. Kemudian berikutnya yaitu tahap-tahap dalam measure. Nah, tahapan apa saja? Yang pertama yaitu menentukan output dan input dari proses. Kemudian yang kedua itu membuat value stream mapping. Yang ketiga menentukan ukuran performansi yang dipakai. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengumpulan data untuk perhitungan. Kemudian yang kelima itu menghitung kapabilitas proses. Dan yang terakhir yaitu peninjauan ulang tahap measure. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tools yang digunakan dalam tahapan measure. Nah, yang pertama ada Velocity Map. Nah, apa sih Velocity Map itu? Velocity Map adalah perangkat dari manajemen kualitas atau quality management tools yang dapat menyusun keadaan saat ini dan sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang berikut yaitu kolektor data. Nah, apa sih kolektor data? Kolektor data adalah proses pengumpulan informasi pada variabel of interest atau subjek yang akan dilakukan uji coba dengan cara yang sistematis dan memungkinkan seseorang dapat menjawab pertanyaan dari uji coba yang dilakukan, seperti uji hipotesis dan mengevaluasi hasil. Kemudian yang berikutnya yaitu tabel kinerja saat ini. Nah, tabel kinerja saat ini merupakan sebuah tabel untuk menilai kinerja karyawan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan produktivitas karyawan saat ini. Kemudian yang berikut yaitu tabel kinerja target. Nah, tabel kinerja target merupakan sebuah tabel untuk menilai kinerja karyawan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan produktivitas karyawan untuk waktu target yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu value add and non value add analysis. Nah, yang pertama itu value add. Apa sih value add? Value add adalah sebuah analisa yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang memiliki nilai tambah pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Sedangkan non value add adalah sebuah analisis yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang tidak memiliki nilai tambah pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Kemudian yang berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Michael. Untuk proses analis itu apa? Itu akan dibawakan oleh saudara Imut atau Iman Mutakin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apakah saya sudah masuk? Iya, sudah, Mas Iman. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses analis. Di mana proses ini yaitu proses untuk menganalisa atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan dari teknik define dan teknik measure. Bisa di next. Oke,
Untuk tahapan analis yang pertama yaitu menentukan input yang kritis. Yang kedua yaitu melakukan analisa data dan analisa proses. Yang ketiga yaitu menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat yaitu menyusun prioritas akar penyebab permasalahan. Dan yang kelima yaitu melakukan peninjauan ulang terhadap analisa. Oke, untuk selanjutnya yaitu tools yang digunakan dalam rangka analis, yaitu yang pertama cause and effect diagram internship, yaitu suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dan menemukan penyebab-penyebab dari suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Untuk selanjutnya itu scatter diagram. Scatter diagram ada disebut juga diagram sebar. Ada gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel yang menunjukkan keeratan antara dua variabel tersebut. Untuk selanjutnya itu Firewall Models and Effect Analysis atau FMEA, yaitu suatu metode analisis kesalahan yang muncul dari proses perancangan rancangan. Firewall model dan efek analis juga berupa lembar yang berisi tentang poin-poin yang penting dalam proses pembuatan rancangan yang dapat berpotensi terjadi kesalahan. Untuk selanjutnya itu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah merupakan salah satu dari 7 gugusan mutu yang digunakan dalam hal pengendalian mutu pada dasarnya. Diagram ini ada grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyak jumlah kejadian. Bisa di next. Apa itu desain? Desain ada suatu gambaran atau suatu rincian yang digunakan untuk menganalisis hal-hal apa aja yang ingin diimprovement dari desain awal ke desain yang baru. Nah, tahapan apa saja yaitu ada desain awal, ada rincian desain, penulisan laporan. Bisa di next. Nah, terus yang digunakan dalam desain yaitu Control Chart sama Google SketchUp. Control Chart adalah sebuah grafik yang memberikan gambaran tentang kondisi atau perilaku sebuah proses. Diagram pengendalian ini digunakan untuk memahami sebuah proses manufacturing atau proses bisnis yang berjalan dalam kondisi tertentu.
Yang selanjutnya yaitu Google SketchUp. Google SketchUp adalah sebuah software atau sebuah tools yang digunakan untuk mengembangkan sebuah produk. Untuk selanjutnya yaitu apa itu verify, yaitu suatu tools atau langkah kelima untuk memverifikasi atas implementasi atau atas perbaikan yang telah dilakukan. Untuk langkah-langkah dalam verify itu terdapat dua, yaitu control chart sama diagram Pareto. Dan implementasi produk baru. Bisa di next. Nah, ada sama seperti tadi, ada control chart, yaitu sebuah grafik yang memberikan gambaran sebuah proses. Diagram penandai ini digunakan untuk memahami apakah proses atau manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi terkendali atau tidak. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Iman Mutakin. Untuk proses berikutnya itu ada penerapan Demendevi yang akan dibawakan oleh Saudara Galang Panji Satrio. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Farhan Ali Ridho, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Lang. Baik, di sini saya akan memaparkan penerapan Demendevi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sound system yang bernama Yude Cakra Musik. Di sini kami mengangkat tema jurnal yang berjudul Integrasi Desain for Six Sigma atau DFSS dan TRIS pada bisnis jasa rental sound system untuk peningkatan keputusan pelanggan. Next. Di sini kita untuk mengenal lebih jauh PT Yude Cakra Musik itu bergerak di bidang apa, kita membuat analisa SIPOK. Apa sih analisa SIPOK itu? SIPOK itu merupakan singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Jadi di sini kita akan mengetahui alur-alur proses dari Yude Cakra Musik itu sendiri. Yang pertama dimulai dari pembelian peralatan sound system ke supplier, di mana PT Yude Cakra Musik ini membeli peralatan sound system pada PT SPL Audi dan Turbo Sound Inc. yang menyediakan alat-alat sound system beserta spare part-nya yang dibutuhkan untuk PT Yude Cakra Musik. Selanjutnya, setelah membeli peralatan sound system, PT Yude Cakra Musik juga menerima jasa loading, pemasangan, kelistrikan sound system. Jadi di sini PT Yude Cakra Musik itu menerima instalasi alat sound system untuk kebutuhan event-event seperti wedding organizer dan sejenisnya. Selanjutnya, setelah diinstalasi alat sound system tersebut, PT Yude Cakra Musik juga menerima pelayanan penyalaannya selama proses event itu berlangsung. Jadi di sini PT Yude Cakra Musik juga menerima atau menghandle
penyalahannya sound system itu saat event itu berlangsung. Selanjutnya adalah proses unloading atau pembongkaran peralatan dari sound system itu sendiri. Jadi PT Yude Cakra Musik setelah melakukan penyewaan alat sound systemnya, mereka juga pasti membongkar ulang alat sound systemnya. Selanjutnya setelah PT Yude Cakra Musik menyediakan keempat jasanya setelah menjual jasanya tersebut, PT Yude Cakra Musik itu mendapatkan bonus benefit dari customer. Next. Nah, di sini kita kumpulkan itu berupa CTQ. CTQ adalah conflict to quality. Di sini kita mendapatkan CTQ ada 9 permasalahan yang sering dialami oleh Yude Cakra Musik. Yang pertama yaitu merek sound system yang tidak sama atau tidak seseri. Dampak yang sering ditimbulkan adalah suara yang dihasilkan di setiap sudut berbeda, bentuk sound yang tidak sama sehingga kurang menarik. Maksudnya di sini sound systemnya itu berbeda-beda jenis. Jadi semisal untuk sound system yang satu itu menggunakan jenis merek A, sound system yang kedua menggunakan merek B. Jadi tidak menimbulkan bunyi yang tidak serasi gitu. Selanjutnya ada permasalahan yang kedua, karyawan tidak memiliki rasa empati. Dampak yang ditimbulkan terjadinya miskomunikasi, tidak mampunya menimbulkan kesan yang baik pada klien. Di sini karyawan dari Yude Cakra Musik tidak memiliki rasa empati terhadap klien, jadi lebih terbilang seperti cuek terhadap kliennya gitu, tidak mau melayani dengan baik gitu terhadap customer-nya. Selanjutnya ada permasalahan kurangnya pengetahuan tentang kelistrikan dari karyawan. Dampak yang ditimbulkan karena tidak seimbangnya pembagian listrik dan rawan terjadinya kecacatan dalam pelayanan. Di sini karena karyawan dari Yude Cakra Musik belum memiliki pengetahuan tentang kelistrikan yang mendalam, jadi pada saat penyewaan alat sound system tersebut sering terjadinya kecacatan pelayanan, seperti ada yang mati mendadak seperti gitu. Yang keempat, kesiapan karyawan dalam bekerja. Tidak maunya klien berkomunikasi dengan karyawan. Penampilan karyawan yang kurang rapi. Untuk di sini karyawan dari Yude Cakra Musik sama seperti yang poin kedua, dia masih belum memiliki rasa empati dan masih penampilan dari karyawan itu masih terkesan tidak sopan, tidak formal gitu. Selanjutnya ada poin kelima, kurangnya pengetahuan tentang elektronika dari karyawan. Dampak yang ditimbulkan tidak mampunya karyawan dalam memperbaiki equipment yang rusak dan tidak mampunya karyawan memperlakukan equipment dengan baik. Jadi di sini itu karena karyawan Yude Cakra Musik belum mengerti mendalam tentang kelistrikannya, jadi dia ketika ada alat peralatan equipment dari sound systemnya ada yang rusak, karyawan itu tidak bisa memperbaikinya karena belum memiliki skill atau ilmu untuk merepair sound system tersebut. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu kecepatan loading barang yang tidak bisa dipastikan. Dampak yang ditimbulkan tidak mampu memberikan janji kepada klien tentang ketepatan waktu menyelesaikan loading dan sulit mengatur waktu loading ketika mendapatkan dua event yang bersamaan. Di sini pada saat proses instalasi atau loading, pihak Yude Cakra Musik tidak bisa memastikan memakan waktu berapa lama untuk proses instalasinya tersebut. Dan jika dalam suatu hari terdapat dua event yang bersamaan, PT Yude Cakra Musik juga sangat sulit untuk mengatur waktunya. Selanjutnya yang ketujuh, ada persaingan yang ketat dan seringkali merendahkan harga jual. Dampak yang ditimbulkan harga yang semakin jatuh dan rendahnya nilai bisnis sound system. Maksudnya di sini jadi karena
persaingan atau dari kompetitor dari perusahaan lain yang selalu memberikan harga termurah kepada pelanggannya. Jadi perusahaan-perusahaan sejenis di penyewaan sound system ini selalu memasang harga yang lebih murah sehingga mengakibatkan harga penyewaan sound system ini semakin turun dan terus menurun. Selanjutnya, harga jual yang tidak selalu pasti. Dampak yang ditimbulkan gaji karyawan yang ikut fluktuatif, margin yang tidak dapat dipastikan. Ini kembali lagi dari yang poin ke-7, karena harga persewaan yang terus menurun, otomatis gaji karyawannya juga bisa jadi ikut jadi turun juga gitu. Selanjutnya yang ke-9 itu sound system merupakan sound merek Cina. Dampak yang ditimbulkan, suara yang sangat tajam ditimbulkan, dan jika disaingkan dengan produk merek lain, misal dari barat, peluang untuk menang sangat kecil. Di sini PT Yudi Cakra Musik itu mayoritas sound systemnya masih bermerek dari Cina. Jika dibandingkan dengan produk dari negara barat, memang produk dari Cina itu masih kalah jauh dari kualitasnya. Jadi jika disaingkan untuk menangnya sangat kecil gitu. Next. Nah, setelah kita mengumpulkan data dari CTQ, kita mengumpulkan data VOC atau Voice of Customer. Di sini kita telah mengumpulkan ada komplain dan keinginan dari customer. Pertama, yaitu ada cara berkomunikasi karyawan yang kurang baik dengan klien. Keinginannya dilayani dengan sopan dan cara komunikasi yang baik. Di sini memang kita nggak menutup kemungkinan jika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan klien, kita pasti ingin dilayani dengan baik dan sopan dan diberikan pelayanan yang prima. Selanjutnya yaitu sound system tidak menyala secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Keinginan dari customer itu sound menyala sesuai kapasitas ruangan yang digunakan. Di sini maksudnya semisal suatu klien itu menyewa sound system itu 10 unit sound system untuk memenuhi semua ruangan yang sedang disewa. Namun aktualnya ketika penyalahan sound system itu ada beberapa unit yang tidak mati, jadi sound system itu suaranya tidak sesuai kapasitas ruangan itu, jadi tidak memenuhilah dari ruangan itu. Selanjutnya terjadi kerusakan di tengah-tengah acara dan tidak mampu tertangani. Keinginan customer itu tidak adanya masalah dengan peralatan yang disewa di tengah-tengah acaranya. Di sini karena memang dari karyawan Yudi Cakra Musik belum memiliki skill untuk merepair dari equipment sound systemnya, jadi ketika ada problem di tengah-tengah acara, pihak dari karyawan Yudi Cakra Musik pun belum mampu untuk memperbaikinya, sehingga kadang suka mati di tengah-tengah acara gitu. Selanjutnya ada kecepatan loading barang yang tidak bisa dipastikan. Keinginan customer kepastian waktu penyelesaian loading. Di sini pihak klien pastinya ingin kepastian gitu. Berapa lama sih untuk instalasi peralatan sound system itu tersebut, sehingga dari pihak lain itu juga bisa menschedulekan waktu-waktu untuk event acaranya dia tersebut. Selanjutnya ada suara yang sangat tajam di telinga. Keinginan dari customer itu suara yang dihasilkan lembut dan tidak sakit didengarkan dari jarak yang dekat. Di sini kita ketahui dari Yudi Cakra Musik itu masih menggunakan sound system yang mereknya dari Cina, yang memang suara sound system dari Cina itu masih memiliki kualitas suara yang sangat buruk dibandingkan dengan sound system dari merek-merek dari Eropa gitu. Jadi suara yang dihasilkan juga masih kurang soft gitu. Selanjutnya, next. Di sini juga kita mengumpulkan data analisa kekurangan dan kelebihan kondisi dari para pesaing Yudi Cakra Musik yang bergerak di bidang yang sama, yaitu penyewaan sound system. Di sini kita mengambil dua kompetitor kita, yaitu Yudi Tata Suara dan Civi Pratika Sounds.
Di sini masing-masing perusahaan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk yang pertama, untuk kekurangan dari Yude Tata Suara itu, dia memiliki kekurangan jumlah sound yang sedikit, kru dengan pengetahuan tentang sound yang kurang, kru dengan fisik yang kurang kuat, armada transportasi yang sedikit, sound system dengan beberapa merek. Tapi dia juga memiliki kelebihan, yaitu owner memiliki banyak kenalan di kalangan anak band, penampilan kru yang sangat baik atau keren-keren, etika kru yang baik dan sopan, pandai mengatur jadwal loading karena jumlah soundnya sedikit. Selanjutnya ada barang yang bersih-bersih. Di sini juga kita telah mengumpulkan kekurangan dan kelebihan dari CV Pratika Sound. Untuk CV Pratika Sound memiliki kekurangan yaitu soundnya masih tipe-tipe yang lama, penampilan barang yang kurang baik, penampilan kru yang kurang rapi, sulit mengatur jadwal loading, armada yang kurang prima. Namun CV Pratika Sound juga memiliki sisi kelebihan, yaitu sound dengan kualitas standar Amerika, kru memiliki fisik yang tangguh dan terlatih, barang pendukung sound system yang sangat lengkap, memiliki armada transportasi yang banyak, dan memiliki kru cukup yang banyak. Dari data analisa kekurangan dan kelebihan dari para kompetitor, kita bisa menarik kesimpulan untuk kita bisa memenangkan persaingan di bidang persewaan sound system ini. Dari pihak Yude Cakra Musik harus bisa mengambil atau menyamai sisi-sisi kelebihan daripada kompetitor atau bahkan melebihi. Semisal untuk Yude Cakra Musik itu sendiri kan kita masih sound systemnya masih memiliki suara yang buruk karena masih memakai barang dari Cina. Kita bisa mengikuti dari CV yang Pratika Sound, mereka menggunakan sound dari Amerika yang memiliki kualitas lebih baik. Dan ini dari Yude Cakra Musik juga masih dari para krunya belum memiliki pengetahuan untuk merepair jika ada kerusakan. Di sini kita bisa melihat dari sisi positifnya PT ini yang CV Pratika Sound di sini mereka sudah memiliki kru yang memiliki fisik yang tangguh dan terlatih. Selanjutnya kita juga ini kru kita juga masih berpenampilan seadanya, bahkan terkesan tidak sopan gitu saat melayani customer. Di sini kita bisa melihat dari sisi kelebihannya ini dari krunya Yude Tata Suara, mereka untuk kru-krunya sudah berpenampilan sangat baik dan keren-keren sehingga para klien pun merasa lebih lebih dilayani dengan baik gitu oleh ini Yude Cakra Musik itu sendiri. Next. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang udah mempresentasikan, dan mohon maaf bila presentasi dari kami banyak kesalahan atau kekurangannya ataupun kekeliruan dalam penulisan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok Demedevi mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.